Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, para nasabah CGSI Sekuritas Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Randy dari tim in-house sales, ya, dari tim retail services yang akan menjelaskan pada siang hari ini tentang aplikasi online trading kita yang berbasis web, yaitu iTrade web base, ya. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak sendiri, saya nanti juga akan ditemani oleh rekan saya, Mas Habibi, ya, Mas Habibi dari tim Fixed Income yang akan membahas tentang alternatif produk investasi lain selain saham, ya. Jadi instrumen investasi lain ada banyak Bapak Ibu sekalian selain saham. Itu salah satu contohnya adalah obligasi, ya. Mungkin juga nanti Bapak Ibu sekalian mungkin mau tanya-tanya tentang surat hutang yang lain, misalnya surat hutang yang berbasis syariah gitu ya. Sukuk misalnya nanti bisa juga di sesi yang kedua ditanyakan kepada Mas Habibi, ya. Nah, nanti sesi kedua mungkin akan dimulai sekitar jam 2. Nah, jadi di satu ini, sesi yang pertama ini akan dengan saya dulu Bapak Ibu, kita akan membahas tentang web iTrade, ya. Oke, saya izin sebentar Bapak Ibu sekalian untuk login ke web iTrade dan share screen, ya. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Oke, saya izin sebentar untuk share screen. Oke, eh, Citra, boleh tolong bantu agar saya bisa share screen, Citra, maaf. Sebentar ya. Kita coba lagi share screen. Oke, sudah bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah uh, web iTrade, ya. Bapak Ibu sekalian bisa akses di https garis miring www.web.itrade.cgsi.co.id. Lalu nanti Bapak Ibu sekalian login dengan cara memasukkan user ID-nya, ya, atau kode nasabahnya. Kemudian masukkan password. Ya, setelah itu login, tampilannya akan seperti ini. Lalu Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan transaksi, Bapak Ibu sekalian harus masukkan PIN dulu di sini, ya. PIN ini diklik, lalu nanti masukkan 4 digit PIN, ya. Jadi pada saat pembukaan akun di awal, pada saat akun Bapak Ibu sekalian aktif, itu nanti Bapak Ibu sekalian akan dikirimkan email dari tim CSO kami, ya, yang berisi user ID, password, dan juga PIN. Nah, password itu digunakan untuk login, sementara PIN itu adalah PIN trading yang digunakan untuk apabila Bapak Ibu sekalian ingin memasukkan order atau mengecek portfolio, itu harus memasukkan PIN tapi hanya sekali saja, cukup di awal. Ya, apabila Bapak Ibu sekalian tidak ada logout, maka tidak perlu memasukkan PIN lagi. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian ada logout dari aplikasi atau dari web iTrade ini, Bapak Ibu sekalian harus input lagi PIN kalau mau input order atau mengecek portfolio. Jadi cukup sekali, hanya sekali saja di awal. Oke. Oh, kita lihat market hari ini masih berdarah-darah, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi pembukaan sempat dibanting kencang, lalu ada rebound sedikit, tetapi setelah itu turun terus lagi. Ya, sekarang masih eh, berdarah-darah, masih merah. Kita lihat di sini di order book aja sekilas semuanya merah, ya. Ya, jadi memang dalam beberapa minggu ini, ya, sekitar sebelumnya sebenarnya sudah IHSG sudah tertekan dari beberapa bulan lalu, ya, dari sempat tertingginya di 9 ribuan Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu terkoreksi, ya, di awal tahun sampai sekarang ini, cuman diperparahnya adalah di sekitar 3 mingguan terakhir ini IHSG turun terus, ya, sampai sudah jebol 7 ribu, jebol 6 ribu, ya, sekarang jebol lagi eh 5 tadi, jebol supportnya di 5.400, ya, jebol ke bawah, ya, sekarang malah 5.388 tuh, ya. Hari ini aja udah minus 3,6%. Jadi penurunannya sangat dalam sekali, ya. Jadi memang banyak pengaruhnya, baik itu domestik maupun internasional maupun global, hal-hal yang membuat IHSG tertekan.
Nah, untuk lebih jelasnya, detailnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke grup Telegramnya si JSI ya. Itu kita share berita-berita di situ. Bapak Ibu sekalian bisa nanti cek apa aja sih yang menjadi penyebab atau katalis negatifnya apa aja nih yang ISG membuat ISG turun terus-menerus. Nah, si so siang hari ini saya ingin bahasnya adalah sebenarnya ya ininya aja sih, apa namanya, fitur-fiturnya apa aja yang ada di web ini. Nah, mungkin untuk beli dan jual, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini ada tombol buy sell di kiri atas ini yang cukup besar ya. Nah, ini sebenarnya adalah untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk menginput order secara cepat. Ya, ini namanya adalah sebenarnya quick order. Ya, kalau untuk ya. Ada judulnya di sini quick order. Jadi quick order ini kalau kita mau pasang beli dan jual secara cepat, buy misalnya. Tinggal di sini muncul kode sahamnya apa yang ingin kita beli ya. Misalnya contoh Adaro gitu ya. Lalu kita masukkan harga, kemudian masukkan jumlah lot, lalu eh, klik buy. Ya. Nah, di sini sebelum kita klik buy, Bapak Ibu sekalian sebenarnya bisa melihat dulu apakah order yang kita pasang ini sudah benar atau belum ya. Di sini ada harganya, kemudian sorry, ada berapa jumlah value transaksinya nih nanti. Misalnya kita masukkan satu lot. Ya, di sini akan langsung muncul nih. Ya, net cash sekian, oke, kemudian sorry, amount-nya 219.000, kemudian ini adalah dana kita ada berapa di sini? Ada 27.000 DRDN. Kemudian kita sebelumnya udah punya saham ini belum? Belum, gitu. Lalu kita klik buy, sorry. Oh, oke. Udah muncul ya. Trading limit not enough. Coba kita misalnya beli Goto misalnya. Yang harganya 50 ya. Kita beli satu lot misalnya. Kemudian kita klik buy. Ini kita menghabiskan dana berapa? 5.000. Kita punya dana berapa? 27.000. Berarti harusnya cukup ya. Nah, ini makanya muncul order checkout atau order confirmation di mana kita bisa mengecek order kita tadi sudah benar atau belum. Kita mau beli Goto di harga 50 sebanyak satu lot. Ya, amount-nya 5.000. Kalau udah benar tinggal kita pencet OK. Ya. Nanti kalau misalnya sudah oke, dia akan muncul di yang namanya menu order list. Ya. Coba kita coba pasang order apa ya ini? Coba ya, pipa ini coba. Kita pasang order tapi di harga 100. Jadi selain bisa dari sini Bapak Ibu sekalian, dari tombol quick order buy dan sell, kita bisa juga sebenarnya dari order booknya, lalu kita klik di harga berapa, lalu kita klik buy misalnya buy at 100. Akan langsung muncul juga quick order. Ya, contoh kita mau beli satu lot aja. Ada 27 lot deh. 20.000 ya, cukup nih uangnya. Kita klik buy. Tapi karena itu di harga 100 di bid, berarti dia nanti antri dan tidak akan langsung match. Lalu nanti kalau kita udah pasang akan muncul yang namanya pop up di sini order send, yang artinya order sudah terkirim ke market dan diantrikan. Lalu kita mau ngeceknya di mana nih order yang tadi kita pasang? Di menu order lalu kita pilih order list R500, kodenya R500 ya. Order list kita cek. Nah, akan muncul order yang tadi kita pasang nih. Beli saham Pipa hari ini, beli di harga 100 sebanyak 200 lembar atau 2 lot. Statusnya adalah open. Open artinya masih antri. Selama masih antri, Bapak Ibu sekalian bisa ada dua pilihan opsi. Kalau misalnya mau edit, bisa edit harganya, naikin atau turunin, atau kalau udah ubah harganya, bisa juga kita tambahin lotnya atau kurangin lotnya. Atau pilihan kedua adalah kita cancel atau withdraw apabila kita berubah pikiran ya. Order yang kita pasang tadi kayaknya nggak usah beli saham pipa deh, beli saham yang lain aja. Kita bisa withdraw ya. Di mana pencetnya di sini. Contoh misalnya kita mau amen, ordernya misalnya kayaknya 100 kemahalan deh. Pipa kayaknya masih bisa turun lagi. Contoh let's say misalnya di 95. Oke. Oke, kita ganti lotnya, kita juga bisa ganti. Karena harga udah kita ganti, lot kita bisa tambahin. Ya, tapi ini karena duitnya kurang, tapi kita punya limit, harusnya cukup sih ya. Coba kita kurangin aja deh, jadi satu aja. Harga udah kita ubah, lot kita ubah, kita klik amen, ada confirmation, kita oke, ya. Order send lagi, kita akan cek di order list, nah akan muncul order yang baru. Order yang sebelumnya statusnya akan berubah menjadi A atau amended.
Ini adalah order baru yang statusnya menjadi O open. Lalu kalau kita mau cancel, tinggal kita klik withdraw. Ada confirmation, kita klik OK. Yang tadinya statusnya O alias open berubah menjadi W atau withdraw. Ya, jadi semudah itu ya Bapak Ibu sekalian. Quick order bisa dari tombol buy sell di kiri atas ini atau juga langsung dari order book. Tinggal kita pilih harganya yang mana. Ya, contoh sekarang saya mau sell. Kita dari tombol ini sell. Nah, eh, bagusnya apps ini adalah menariknya apps ini kalau kita klik sell, kita akan langsung muncul nanti di kolom stok atau saham, saham apa aja yang kita miliki. Client stocks judulnya. Nah, di sini ada tiga ini. Contoh misalnya saya mau pasang Zata nih, ada Zata ya. Kita lihat Zata harganya berapa sih? Oh, harganya sudah mentok turun di 50 ya. Zata saya misalnya mau pasang jual di harga let's say 55. Ya, lot ada berapa? Kita tinggal cek yang di bawah stock balance. Ada satu lot. Oke, tinggal kita klik sell, confirmation, kita cek udah benar. Oke, order send. Kita ke R500 lagi alias order list. Kita cek order yang kita pasang Zata. Ya, ada ya, muncul ya. Sell Zata di harga 55 100 lembar atau satu lot statusnya open. Kita misalnya mau amen, tinggal kita amen aja. Misalnya kita mau naikin lagi jadi 60 misalnya. Tinggal kita klik amen. Oke. Nah, yang tadinya 55 amended jadi A statusnya. Yang baru kita naikin tadi 60 di harga 60 jadi O open. Kita mau cancel tinggal withdraw order. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Kuncinya adalah setiap setelah pasang kita cek order yang kita pasang tadi muncul nggak di order list. Ya. Jadi menu order list juga penting. Oke, buy sell udah, amen withdraw juga udah. Coba kita cek satu-satu dari menu session ini. Portfolio sekarang. Nah, portfolio ini kalau kita mau ngecek porto kita dan uang kita, ya Bapak Ibu ya. Porto dan uang kita mau ngecek ada di sini. Ya, di portfolio ini kalau misalnya Bapak Ibu sekalian login lalu buka portfolio, dia masih kekunci. Bapak Ibu sekalian harus masukkan PIN tadi ya, 4 digit PIN. Nah, kalau kita mau melihat di sini cash balance, kemudian yang perlu diperhatikan ini ya, cash balance sama balance. Kalau cash balance adalah dana kita yang ada di RDN, cash balance, yang bisa kita tarik. Ya, kalau balance itu adalah dana kita yang secara real time. Jadi kalau ada beli, dia langsung berkurang, kalau ada dijual, dia langsung bertambah. Nah, kalau mau ditarik itu patokannya di cash balance. Ini adalah dana yang tersedia di RDN. Ingat kita ada penyelesaian transaksi Bapak Ibu sekalian T+2. Setiap ada pembelian berarti 2 hari kemudian baru dananya di debit. Kalau ada penjualan saham berarti baru 2 hari kemudian dananya masuk ke RDN. Oke? Jadi perlu diperhatikan itu. Lalu withdraw cash, ini kalau mau tarik dana Bapak Ibu ya. Kalau mau tarik dana, kemudian ini tinggal masukkan aja berapa dana yang ingin ditarik. Perhatikan ini ya, cash available minus interest. Jadi kalau ada interest alias bunga, alias interest yang dikenakan kalau Bapak Ibu sekalian beli saham melebihi cash alias menggunakan dana limit atau margin, ya. Jadi cash available akan harus dikurangi interest dulu, baru itu yang bisa ditarik. Bapak Ibu sekalian masukkan di kolom withdraw ini, lalu klik withdraw. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah tarik dana, Bapak Ibu sekalian ada cut off time-nya. Kalau jam 10, dari pagi sampai jam 10, itu bisa cair di siang hari jam 1. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian inputnya dari jam 10 pagi sampai jam 12, itu cut off-nya kita di jam 12 ya. Itu akan masuk di kloter 2. Kloter 2 itu sekitar jam 4 sore masuk dananya. Jadi kita nih, CJS sudah bisa tarik dana cair di hari yang sama, cuman kita ada kloternya. Kloter pertama dari pagi, ya, atau dari kemarin sore pas sudah tutup market, ada yang input tarik dana sampai pagi, jam 10, itu di kloter 1. Cairnya jam 1 siang. Tapi dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, inputnya, ya cut off-nya itu batas waktunya itu di jam 12. Kalau lewat dari jam 12 diproses esok harinya. Nah, kloter 2 dari jam 10 sampai jam 12 itu cairnya di sore hari jam 4. Ya. Jadi cut off time Bapak Ibu sekalian perlu perhatikan juga.
Nah, workspace nih, workspace sebenarnya seperti yang atas-atas ini ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian sebenarnya bisa bikin workspace sendiri. Ingin tampilan dalamnya seperti apa, menunya apa aja yang tampilin. Misalnya mau order book dua aja, lalu ada running trade, lalu langsung ada portfolio sama cash, lalu misalnya mau ada order list juga di dalam satu layar. Bapak Ibu sekalian tinggal utak-atik di sini. Bapak Ibu sekalian bisa utak-atik sendiri workspace-nya. Jadi workspace-nya bisa diatur sesuai dengan preferensi kita. Ya, itu juga salah satu keunggulan dari web iTrade ini. Lalu di quotes ini ada order book, market depth, favorite stock. Ini favorite stock kalau kita mau masukin watch list. Ya, kalau kita mau bikin daftar list untuk kita mau lihat saham apa aja, watch list tinggal di sini aja. Gampang. Kalau mau masukin tinggal misalnya MAPI gitu ya. Dia akan langsung klik, akan langsung muncul. Kalau mau dihapus tinggal dari sini terus, sorry, remove from list. So easy, so simple, Bapak Ibu sekalian. Bikin watchlist ya. Kemudian eh quote stock composite nih apa nih? Belum pernah coba. Oh ini quote-nya. Nah ini enak nih ngeliat quote juga Bapak Ibu sekalian. Enaknya apa? Ada order book, lalu ada apa nih namanya? Di harga berapa aja, kejadiannya berapa, frekuensinya berapa, volumenya berapa. Ini seperti trade list ya. Kemudian di kanannya langsung udah ada chartnya ya. Kemudian ada market depth, ada intraday chart. Nah, ini enak nih. Quote stock composite itu udah lengkap. Lalu all stocks kalau mau ngelihat semua saham ya. Kalau mau ngelihat semua saham, maksudnya ngelihat semua saham tuh harga last open high low close-nya berapa, kemudian hari ini berapa itunya kenaikan penurunannya gitu ya. Oke, lalu ini all indices, all index ya, indexes sebenarnya. Tapi indeksnya masih indeks yang lokal, indeks dalam negeri, Bapak Ibu sekalian ya. Belum menampilkan yang di sini nih listnya yang luar negeri. Coba regional, oh dia masih kosong ya. Sektoral atau butuh waktu mungkin. Nah, kalau yang lokal udah lengkap semua. Nah ini juga ini stock screener tapi lebih ke berdasarkan indeks, Bapak Ibu sekalian. Indeks sektor bisa dilihat juga nih di sini. Ya, stock screener misalnya mau JII aja. Nah, muncul nih yang JII aja, 30 perusahaan JII. Atau mau yang IDX 30 aja. Muncul di sini juga indeks IDX 30. Harga last open high low-nya, previous change-nya hari ini. Ya, selain itu misalnya selain indeks itu berdasarkan sektor, IDX properti akan muncul juga. Jadi ini lebih memudahkan kita sebenarnya untuk melihat secara sektoral, kemudian secara indeks, list-list sahamnya apa aja gitu ya. Nah ini financial status nih, list saham yang misalnya uh, equity-nya negatif, juga kita bisa lihat di sini. Ya, jadi sangat membantu sebenarnya nih ya, stock screener ini ya, untuk men-screener saham-saham. Jadi dia bagi kategori berdasarkan indeks, sektor, kemudian apa tadi eh, financial status, lalu saham-saham apa aja yang bagi ada corporate action, nah, terus ada top 20 stock, top 20 gainers, top 20 losers juga muncul di sini. Wah ini keren banget ya si stock screener ini ya, ngelisnya ada langsung semua di sini. Terus heat map, ini saya juga suka heat map nih Bapak Ibu sekalian. Heat map ini udah jelas banget nih buat ngebantu kita. Misalnya kita mau ngelihat saham mana sih yang menjadi penggerak pasar hari ini, ya. Saham mana sih yang menekan IHSG hari ini, ya. Jadi, nah ini dibagi dia berdasarkan market cap, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kotaknya paling besar itu adalah yang market cap-nya paling besar. Kapitalisasi pasarnya paling besar. Market cap itu kan rumusnya harga pasar dikali jumlah saham beredar, ya. Jadi yang gede itu udah pasti harganya lumayan, kemudian jumlah saham beredarnya banyak. Nah, jadi dia yang bisa menggerakkan market. Nah, kita lihat di sini contohnya apa nih yang berat banget nih, contoh BBCA juga.
BBRI ngancurin indeks banget ya brand, kita lihat minusnya tinggi DCII, udah market cap-nya gede, turunnya gede lagi, ya. Telkom segala macam. Tapi ada juga yang masih hijau nih, contoh tuh TPIA, Anomalia, MBMA, ADMR, ya. Jadi di basic material sama di manufacture call production nih ada nih yang masih hijau gitu ya, anomali ya. Padahal saham-saham lain di sektor itu turun. Lalu nih top 20 stocks, top 20 brokers. Oh, ini juga muncul nih top 20 stocks berarti ya. Oh, yang gainers losersnya juga ya. Gainer, loser, gainer percentage, loser percentage, volume, value, frekuensi juga bisa kita cek di sini. Contohnya ini top 20 gainer berdasarkan poin change-nya. Lalu ini top 20 loser berdasarkan change penurunan poinnya. Lalu yang berdasarkan percentage juga ada. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita beralih ke yang lain ya. Ini udah ada heat map, ada top 20 stocks. Order tadi ya, saya udah nggak usah ajarin lagi ya. Karena kita langsung tadi ke fitur yang bagusnya, yang cepatnya, quick order. Tinggal kita klik buy, masukkan kode saham, jumlah lot, oke, sell, masukkan kode saham, masukkan jumlah lot, harganya, langsung klik sell. Tadi order list juga udah saya terangin, trade. Nah, ini running trade. Kalau mau munculin running trade, Bapak Ibu ya, kalau mau melihat bukan pergerakan, list saham yang kejadian, yang ada transaksinya per detik, per millisecond, bahkan ini bisa dicek di running trade. Lalu ada trade list, ya. Selain trade list, itu ada trade by stock. Nah, ini contohnya trade by stock juga penting nih sebenarnya. Contohnya nih, mau lihat MAPI, hari ini ada kejadian di harga berapa aja, volumenya berapa, frekuensinya berapa, value-nya berapa, itu bisa di trade by stock, trade book. Lalu trade summary, ini buat lebih melihat net sell atau, sorry, ya net sell atau net buy ya, tapi ini yang, kalau ada net sell, net buy berarti itu yang kemarin. Karena untuk net sell, net buy itu baru muncul kan sore hari. Kemudian chart, nih chart juga penting ya Bapak Ibu ya. Coba saya tutup-tutup dulu menu-menu yang sebelumnya, takut dia memberatkan. Ya. Chart itu biasanya saya buka adalah Advanced Historical Chart. Ya. Jadi kita ambil chart dari TradingView masih. Kemudian ini kita masukkan, kita pilih biasanya Advanced Historical Chart. Jadi kalau Advanced Intraday Chart itu chart satu hari. Kalau Advanced Historical Chart itu kita bisa setting time periodnya mau satu hari, 5 hari, 1 minggu atau 1 bulan. Ya. Nah ini contoh misalnya, ini ya, ini contoh saham apa nih, MAPI ya, atau apa yang dari sektor batu bara misalnya ada Adaro misalnya. Nah, gerakannya seperti ini, Adaro lagi koreksi juga ya, tapi koreksinya dari kemarin titik tertingginya di 25 Maret, untung nggak terlalu dalam kayak ISG ya. Nah, kalau kita misalnya Bapak Ibu sekalian udah belajar analisa teknikal lalu mau pakai indikator, tinggal kita klik indikator aja, masukin misalnya let's say moving average. Jangan deh, Bollinger Band misalnya, yang lengkap. Boleh. Bollinger Bands. Nah, karena di Bollinger Bands sudah ada moving average 20-nya nih yang warna merah. Nah, ini kalau kita lihat begini kan, oh ini IISG, sorry, ada row contohnya lagi downtrend, apa namanya, mid to short term-nya gitu ya. Misalnya kita mau masukin indikator lain, indikator stokastik atau relative strength index misalnya, stokastik misalnya. Nah, akan muncul di bawahnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang udah belajar analisa teknikal nih enak nih ya. Kita bisa masukkan indikator. Ini saya hitung-hitung ada sekitar 80-an indikator, jadi udah cukup lengkap. Lalu misalnya Bapak Ibu mau gambar-gambar garis juga bisa di sini ya.
garis trend line misalnya. Tinggal kita tarik-tarik garis aja. Nah, ini misalnya contohnya kita analisa si Adaro nih, sebelumnya uptrend, lalu kita tarik garis dari low ini ke sini, terus dia tembus ke bawah. Oh, kita bisa analisa Adaro memang sudah downtrend kayak gitu, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi eh, ini Advanced Historical Chart, kemudian intraday chart juga Bapak Ibu sekalian bisa lihat tuh ya, masih berupa garis-garis kalau intraday chart ya karena pergerakan saham hari ini. Oke. Kemudian information, nih information juga penting Bapak Ibu kalau mau lihat company profile, ya misalnya mau lihat perusahaan ini bergerak di bidang apa sih, alamatnya di mana, siapa direkturnya, siapa pemegang sahamnya itu lengkap ya company profile semuanya ada. Mau lihat laporan keuangannya, tinggal pilih ke income statement. Ini juga lengkap Bapak Ibu sekalian. Mau lihat laporan keuangan, rasio-rasionya juga ada di sini, rasio-rasio keuangan. Ini juga update datanya Bapak Ibu. Lalu corporate action, kalau kita mau melihat ada dividen nggak, ada IPO terdekat apa, kemudian ada RUPS apa, ya. Ini di sini juga semuanya lengkap. Tuh lihat, datanya lengkap ya. Oke, sorry Bapak Ibu. Oke, kemudian kalau mau ngelihat nih, special notation, notasi khusus. Jadi ada istilahnya notasi khusus atau tanda yang diberikan oleh Bursa Efek kepada emiten-emiten yang tidak memenuhi syarat-syarat ya, Bapak Ibu ya. Ini jadi ada tanda-tandanya. Jadi sebenarnya kita udah dikasih bantu sama Bursa Efek, kasih tahu nih mana perusahaan yang sedang ada masalah supaya kita nggak invest di situ dulu misalnya. Lalu ini yang watchlist ini adalah yang masuk ke daftar watchlist eh, Bursa Efek Indonesia sehingga sahamnya hanya bisa diperdagangkan di full call auction atau FCA. Ya, jadi lelangnya secara ditutup gitu ya. Nggak berkelanjutan seperti harga bid offer di market reguler, tapi kalau di FCA hanya ada satu harga bid, satu harga offer, kemudian hanya bisa kejadian di setiap menit 55. Jadi 1 jam sekali. Ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang masuk ke watchlist yang perdagangannya hanya via full call auction atau FCA. Oke, Bapak Ibu sekalian, sepertinya waktu saya sudah habis ya. Jadi ini harus dilanjutkan di sesi yang selanjutnya oleh Mas Habibi yang akan membahas tentang obligasi. Jadi alternatif instrumen investasi lain ya, mungkin untuk para kaum muda, para kaum Gen Z juga bisa untuk berinvestasi di obligasi atau surat utang. Ya, oke. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, bisa nanti langsung tanyakan ke Mas Habibi. Baik, saya izin untuk stop share, saya izin untuk pamit ya, Bapak Ibu ya. Oh, ini ada pertanyaan dulu sebelum ke Mas Habibi. Selamat siang, bagaimana caranya agar web iTrade saat digunakan tidak keluar? Oke, jadi memang Pak Budi, kita ada fitur keamanan, ya, fitur keamanan di mana kalau misalnya tidak digunakan idle dalam beberapa menit, saya lupa hitungannya 10 menit atau 13 menit atau 15 menit gitu ya. Kita idle, dia akan ke log out gitu, Bapak Ibu. Jadi itu sebenarnya untuk fitur keamanan sih ya. Fitur keamanan selanjutnya adalah kalau kita login menggunakan device yang lain, misalnya dari web, lalu kita login dari HP, itu juga dia otomatis ke logout. Ya, jadi itu adalah salah satu fitur keamanan. Memang banyak yang sudah menanyakan bisa nggak idle time-nya itu dilamain gitu, tapi kita kayaknya mengikuti apa namanya regulasi dari corporate kita nih Pak, dari regional juga tim IT-nya juga keras untuk keamanan. Kalau idle dalam waktu beberapa menit dia akan terlock. Gitu Pak Budi Wibowo, semoga bisa menjawab. Ini saat digunakan keluar sendiri. Wah, ini harus dipertanyakan ini. Ini saat digunakan keluar. Mungkin Pak Budi Wibowo nanti bisa ke CSO ya, ke Customer Service Officer di kontak, kemudian bisa email atau WhatsApp, kemudian ditanyakan supaya nanti dicek oleh tim IT. Kenapa bisa ke logout saat digunakan? Ya, seharusnya tidak bisa. Kan tadi Pak Budi lihat sendiri ya, saya selama menerangkan itu dia tidak
log out sendiri. Nah, ini mungkin Pak Budi ada masalah di mana, tapi nanti harus ditanyakan ke CSO ya Pak Budi ya. Eh, ke chat aja WhatsApp atau call bahkan biar langsung disambungkan ke tim terkait. Masalahnya apa nih? Dicek. Biasa Bapak ditanyain user ID-nya, apa, kemudian login dari eh, web atau dari iPhone atau dari mobile gitu ya. Jadi detailnya nanti ditanyain supaya bisa dideteksi dan dicek kenapa bisa kejadian seperti itu. Baik Pak Budi, sama-sama Pak Budi. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, sudah jam 2 lewat. Ini waktunya untuk next sesi berikutnya dengan Mas Habibi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin pamit. Saya serahkan ke Mas Habibi. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Halo, selamat sore Bapak Ibu dan Sobat Genfest. Perkenalkan, nama saya Habibi. Saya dari divisi Fixed Income atau obligasi yang di sini akan menemani Bapak Ibu terkait refreshment produk obligasi. Sebelumnya terdengar nggak suara saya Bapak Ibu? Kalau terdengar boleh responnya Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Oke, di sini saya akan membawakan tema terkait obligasi. Di sini Bapak Ibu, apakah sudah cukup familiar terkait produk obligasi atau surat utang, itu Bapak Ibu?
Coba saya lanjut ya. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan melalui chat aja ya Bapak Ibu ya. Sip. Next. Sebelum kita lebih lanjut, kita coba melihat pengertian dari obligasi dan klasifikasi aset investasi. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait obligasi. Nextnya, pertama klasifikasi aset investasi. Oke, jadi klasifikasi aset investasi itu sesuai dengan risk profile Bapak Ibu, itu ada yang konservatif, naik level lagi ada moderat, dan naik level lagi itu agresif. Dengan beberapa aset alokasi portofolio Bapak Ibu, jika konservatif itu lebih banyak memang di produk yang cukup stabil, seperti produk pasar uang dan obligasi gitu. Lalu lanjut ke tingkatannya yaitu risk profile profil risiko yang moderat itu sebagian portofolionya itu ditempatkan dengan risk yang cukup agresif ada di saham 30%, obligasi 30%, terus pasar uang 30%, lalu deposito 10%. Dan jika Bapak Ibu dirasa profil risikonya itu agresif, itu disarankan untuk aset alokasi portofolionya itu lebih banyak di eh, stocks atau di saham. Itu sekitar 60%, terus di obligasi 20%, pasar uang 10%, dan juga deposito 10%. Gitu Bapak Ibu. Lanjut, kita lanjut pengertian terkait obligasi. Apa sih obligasi itu? Obligasi adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, ataupun lembaga lainnya sebagai penerbit surat utang dengan nominal dan waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi, entitas itu bisa pemerintah, bisa perusahaan, perusahaan itu bisa swasta maupun BUMN. Gitu Bapak Ibu ya. Apa sih biasanya suatu entitas menerbitkan surat utang itu pasti ada tujuannya kan? Tujuannya itu biasanya suatu entitas menerbitkan obligasi atau surat utang itu biasanya untuk pendanaan proyek dan operasional gitu. Kalau pemerintah itu biasanya menggunakan obligasi itu salah satu contohnya sebagai pembangunan infrastruktur seperti jalanan, jembatan, dan lainnya gitu. Dan untuk perusahaan biasanya tujuan dia menerbitkan obligasi itu untuk ekspansi bisnis, entah itu untuk pengembangan atau untuk membiayai akuisisi perusahaan gitu. Jadi ada beberapa karakter obligasi. Jadi sebelum entitas menerbitkan surat utang, itu ada beberapa karakteristiknya yang harus dipenuhi. Seperti eh, penerbit, jika ingin menerbitkan entitas itu sudah pasti harus ada penerbitnya. Penerbitnya itu yang tadi sudah saya sampaikan, bisa pemerintah maupun perusahaan gitu. Terus ada jumlah nilai nominal. Nilai nominal itu jumlah emisi target yang ditetapkan oleh suatu entitas itu untuk menerbitkan surat utang tersebut gitu. Lanjut ada kuponnya. Kupon yaitu bahasa awamnya kalau di deposito itu seperti bunga gitu ya Bapak Ibu ya. Kupon itu seperti bunga, lalu ada jangka waktu dan ada rating. Rating itu peringkat suatu entitas tersebut yang menerbitkan surat utangnya. Rating ini bisa diberikan oleh Pevindo, oleh KRI, maupun oleh Fitch gitu kalau di Indonesia. Oke, next. Oke, di sini ada beberapa contoh untuk government bonds, yaitu obligasi yang
diterbitkan oleh pemerintah. Contohnya itu ada FR109 dengan tenor 5 tahun, kuponnya itu 5,875%, jatuh temponya 15 Maret 2031. Terus ada juga FR108. Ini sebagai benchmark atau acuan tenor 10 tahun untuk tahun 2026 ini gitu. Itu dengan kupon 6,5%, jatuh tempo 15 April 2036. Ada juga eh, benchmark tenor 15 tahun, yaitu FR106 gitu. FR106 ini kuponnya 7,125%, jatuh tempo 15 Agustus 2040. Dan ada juga acuan untuk jangka waktu 20 tahun. Itu serinya yaitu FR107, Bapak Ibu. FR107 ini sama dengan FR106, kuponnya sama 7,125%. Yang membedakan adalah jatuh temponya. Kalau FR106 jatuh temponya itu 2040, sedangkan FR107 itu jatuh temponya 2045. Makanya di tahun 2026 ini pemerintah mempunyai benchmark dari masing-masing tenor, yaitu ada FR109, 108, 106, dan 107 gitu Bapak Ibu. Nah, di tabel sebelah kanan ini yaitu obligasi yang bukan acuan untuk tahun ini. Ini ada FR96, FR87, dan FR97 gitu. Jadi FR96 ini pernah jadi benchmark di tahun 2023 itu sebagai eh, benchmark acuan tenor 10 tahun gitu Bapak Ibu. Dan ada FR87 dan FR97 gitu. Jadi kenapa disebutnya FR itu singkatan dari fixed rate gitu Bapak Ibu ya. Jadi kupon ini semuanya fix sampai dengan jatuh tempo. Jadi tidak berubah-ubah, kuponnya tetap dari awal ditetapkan pada saat IPO sampai dengan jatuh tempo gitu Bapak Ibu. Yang berubah adalah harganya aja, harga pembelian eh, pada saat Bapak Ibu membeli gitu. Kuponnya itu tidak berubah, jatuh tempo tidak berubah, yang berubah itu hanya harganya aja, harganya aja Bapak Ibu. Oke, next. Di sini ada pergerakan pasar obligasi sepanjang 2026, yaitu kita lihat trennya dari benchmark dari FR109, 108, 106, dan 107. Pergerakan yieldnya itu untuk dari tahun 2026 Januari sampai Maret itu memang mengalami penurunan yield dan berbanding terbalik dari tabel yang di sebelahnya, pergerakan harga obligasinya itu naik gitu. Ini sampai Maret. Tetapi kondisi pasar saat ini itu berubah Bapak Ibu. Kondisi pasar untuk saat ini pergerakan yield obligasinya itu naik, sedangkan harga obligasinya turun. Karena apa? Karena memang dipengaruhi oleh faktor makro Bapak Ibu ya. Dan salah satu contohnya yang paling berpengaruh juga yaitu harga dolar saat ini. Jadi saat ini harga dolar 1 USD itu sama dengan 18.000, kurang lebih 18.100 rupiah. Nah, karena harga rupiahnya melemah itu juga berpacu jadi terkonek ke harga obligasi. Harga obligasinya juga untuk saat ini cenderung menurun, sehingga yield obligasi yang didapatkan itu cukup tinggi gitu Bapak Ibu. Gitu. Next. Di sini pasar obligasi domestik tengah melemah akibat dampak perubahan outlook rating Moody's dan Fitch, dan eskalasi geopolitik Timur Tengah. Jadi harga obligasi telah turun kurang lebih
5% dari level tertingginya pada Oktober 2025. Gitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di tabel di sini yaitu kepemilikan obligasi pemerintah. Untuk saat ini memang investor asing itu kepemilikan obligasinya di Indonesia memang sudah berkurang gitu. Yang tadinya cukup dominan, cukup mayoritas. Untuk saat ini itu kurang lebih porsinya investor asing kurang lebih 12,6% dari total 100%. Dan paling tinggi itu memang obligasi pemerintah dimiliki oleh Bank Indonesia. Lanjutnya itu oleh perbankan, oleh bank. Lalu untuk mutual fund itu nggak terlalu besar di 3,9%. Dan insurance dan dana pensiun itu cukup besar juga di 20% kepemilikannya. Sedangkan individual itu di 7,9%. Jadi sebenarnya walaupun investor asing ini porsinya tidak terlalu besar, tapi masih cukup dominan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kepemilikannya itu eh, kurang lebih di 12,6% gitu. Jadi penurunan harga obligasi saat ini sebenarnya dipengaruhinya oleh salah satu contohnya itu pelemahan mata uang eh, Indonesia itu rupiah terhadap dolar gitu sehingga yield yang ditawarkan obligasi saat ini itu cukup eh, tinggi di kisaran 7%-an gitu Bapak Ibu untuk tenor 1 tahun. Next. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi surat utang, yaitu surat utang negara yang konvensional itu ada ORI, SPN, SUN, dan SBR gitu. Jadi kalau misalkan ORI ini memang obligasi eh, Republik Indonesia ini untuk yang retail, pembayaran kuponnya itu setiap 1 bulan sekali Bapak Ibu, seperti deposito. Dan yang ditawarkan itu untuk ORI itu tenornya bervariasi, ada yang 3 tahun maupun 5 tahun gitu. Ada juga SPN. SPN itu surat pembendaharaan negara, Treasury Bills. Ini biasanya untuk tenor-tenor jangka pendek, maksimum itu di 1 tahun gitu Bapak Ibu. Ada juga yang Sun, Sun Falas. Sun Falas itu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, tapi denominasinya mata uangnya itu bukan berbentuk dalam mata uang rupiah, melainkan mata uang negara asing. Contohnya USD, Euro, dan juga Japanese Yen gitu. Kalau untuk USD itu ada produknya namanya Indon dan Indois. Indon itu untuk konvensional, Indois itu untuk yang syariah gitu Bapak Ibu. SBR juga SBR ini sama seperti ORI, pembayaran kuponnya itu setiap 1 bulan sekali. Ini macam-macam surat utang negara yang basisnya itu yang konvensional gitu Bapak Ibu. Ada juga FR, fixed rate dan lainnya. Next. Nah, ini ada surat utang negara yang berbasis syariah, yaitu yang di konvensional ada namanya ORI, kalau di syariah itu ada namanya SUKRI, sukuk retail. Nah, ini ditawarkan yaitu dengan kupon setiap 1 bulan sekali. Jadi pembayaran kuponnya sama seperti ORI, itu setiap 1 bulan sekali. Dan ada juga namanya IFR. IFR itu Islamic Fixed Rate. Ada juga SPNS, Surat Pembenar Negara Syariah. Terus ada PBS. PBS itu Project Based Sukuk. Project Based Sukuk itu sama halnya dengan FR. Pembayarannya itu 6 bulan sekali. Kalau misalkan FR itu basisnya konvensional, sedangkan PBS itu berbasis syariah
gitu Bapak Ibu. Ada juga namanya ST. ST itu sukuk tabungan. Sukuk tabungan itu sama halnya dengan uh, Sukri gitu ya, sama halnya dengan sukuk retail. Pembayaran bunganya itu pembayaran kupon setiap 1 bulan sekali Bapak Ibu. Gitu. Next. Kita lanjut ke obligasi korporasi. Nah, sebelumnya kita bahas tadi di awal yaitu obligasi pemerintah. Entitas yang menerbitkan itu pemerintah. Nah, saat ini kita lanjut obligasi korporasi. Jadi, obligasi korporasi ini surat utang yang diterbitkan oleh entitasnya yaitu perusahaan. Baik itu perusahaan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta gitu, Bapak Ibu. Next. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi minat investor terhadap obligasi korporasi gitu. Jadi yang pertama ada rating kredit, ada suku bunga, industri dan sektornya apa, dan juga struktur dan karakteristik obligasi tersebut gitu. Jadi untuk rating kredit ini cukup mempengaruhi minat investor. Jadi rating kredit ini yang paling tinggi untuk di obligasi yaitu grade-nya itu triple A plus. Terus turun lagi double A plus, turun lagi double A minus sampai yang terakhir itu D default gitu Bapak Ibu. Jadi biasanya semakin kecil peringkat rating kreditnya itu semakin kecil di suatu entitas, itu korelasinya dengan suku bunga. Biasanya suku bunga yang ditawarkan itu cukup tinggi gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya untuk obligasi korporasi itu sama halnya dengan obligasi pemerintah yang membedakan yaitu yang pertama sebenarnya yang paling krusial itu pembayaran kuponnya. Kalau untuk obligasi korporasi itu pembayaran kupon setiap 3 bulan sekali. Beda halnya dengan obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah itu dibayarkan kupon setiap 6 bulan sekali gitu Bapak Ibu. Dan faktor yang berikutnya yaitu industri dan sektor. Jadi keadaan dan prospek industri tempat perusahaan beroperasi dapat mempengaruhi minat investor. Jadi industri dengan prospek pertumbuhan yang baik dan stabil cenderung menarik lebih banyak investor daripada industri yang menghadapi tantangan struktural atau siklus bisnis yang tidak pasti gitu Bapak Ibu. Nah, faktor-faktor lainnya yaitu faktor seperti jangka waktu, terus jenis kupon, kuponnya itu suku bunga itu, dan peringkat. Jadi semuanya itu dirangkum, dijadikan apa yang paling baik, yang mana misalkan rating kreditnya itu double A minus, tapi kuponnya tinggi. Nah, itu cukup baik. Jadi sebenarnya rating kredit itu yang menentukan kondisi entitas itu cukup sehat atau tidak gitu Bapak Ibu. Oke, next. Di sini ada perbedaan obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Secara resiko, obligasi pemerintah itu lebih rendah dibandingkan obligasi korporasi Bapak Ibu. Lanjut kuponnya itu untuk obligasi pemerintah biasanya lebih stabil atau di bawah sedikit lah dibandingkan kuponnya obligasi korporasi. Jadi kupon yang ditawarkan obligasi korporasi itu biasanya lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah. Lanjut untuk jaminannya itu, jadi kalau misalkan obligasi pemerintah dijamin oleh negara, kalau obligasi korporasi itu tergantung si entitasnya yang menjaminkan itu seperti apa gitu. Untuk likuiditasnya juga lebih tinggi likuiditasnya obligasi pemerintah dibandingkan obligasi korporasi gitu Bapak Ibu. Oke, next. Keuntungan dan risiko obligasi. Keuntungannya yang pertama itu fixed rate, jadi pendapatan tetap. Otomatis untuk obligasi itu karena rate-nya itu fix,
otomatis yang kita dapatkan setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, ataupun setiap bulannya itu tetap gitu, Bapak Ibu. Jadi kita diversifikasi aset dari beberapa klasifikasi klasifikasi aset yang tadi sudah dibahas di pertama. Misalkan Bapak Ibu punya wealth-nya itu kurang lebih 100% gitu ya. Jadi dari 100% itu menyesuaikan dengan profil risiko Bapak Ibu. Jika profil risiko Bapak Ibu itu terbilang konservatif, jadi sebenarnya eh, dari aset alokasi itu lebih banyak disimpannya di eh, money market, di pasar uang, maupun di obligasi dan deposito gitu Bapak Ibu. Lanjutnya ada saham. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu secara profil risiko itu agresif, itu dari diversifikasi portofolio Bapak Ibu mungkin presentasinya lebih banyak ke stocks, lalu lanjut ke obligasi, lanjut ke pasar uang dan deposito gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau misalkan seagresif-agresifnya Bapak Ibu itu perlu memang adanya diversifikasi aset, apalagi dengan kondisi pasar saat ini yang tidak bisa ditebak Bapak Ibu ya gitu. Jadi eh, ketidakpastian market eh, untuk saat ini itu alangkah lebih baiknya kita diversifikasi portofolio gitu Bapak Ibu. Jadi jangan menempatkan total seluruh asetnya di satu jenis aset instrumen keuangan saja. Alangkah lebih baiknya kita diversifikasi, kita bagi ke beberapa kantong sesuai dengan profil risiko Bapak Ibu sekalian dan Sobat Canvas. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh IPO, obligasi korporasi yang ditawarkan oleh CGS. Baru-baru ini sempat ada IPO obligasi MBMA, PT Merdeka Battery Materials, dengan indikasi tenor dan kupon itu ada 3 jenis atau 3 seri gitu. Seri A itu 367 hari, seri B 3 tahun, dan seri C itu 5 tahun. Dengan indikasi kuponnya itu berbeda setiap serinya. Semakin eh, tenornya semakin panjang, otomatis kupon yang ditawarkan juga semakin tinggi Bapak Ibu. Nah, kita kita flashback dari yang sebelumnya tadi, itu ada beberapa di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi minat investor terhadap obligasi korporasi. Yang pertama entitasnya. Entitas ini yaitu yang menerbitkan PT Merdeka Battery Materials atau MBMA. Terus ada grade-nya, ada peringkat efeknya. Peringkatnya efeknya itu diterbitkan oleh Pevindo yaitu IDA. Artinya dia single A grade-nya, peringkatnya single A, dan ada tadi namanya jenis seri yang ditawarkan, tenor, jangka waktu, dan juga kupon atau imbal hasilnya gitu ya. Yang ditawarkan di MBMA ini ada yang 367 hari, yaitu indikasi kuponnya 7-8%, dan seri B itu 3 tahun di 7,75 sampai 9%, dan seri C itu 5 tahun di 8,25 sampai 9,25% gitu Bapak Ibu. Biasanya untuk market saat ini, eh, entitas perusahaan yang menerbitkan obligasi itu biasanya eh, akan memberikan imbal hasil yang cukup tinggi gitu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi market saat ini gitu Bapak Ibu. Oke, ini salah satu contoh IPO. Nah, nextnya gimana sih cara trading obligasi? Yang pertama sebenarnya harus ada akun di CGS, terus nasabah melalui sales atau
Melalui kita bisa, saya selaku divisi fixed income bisa menawarkan obligasi dengan kebutuhan atau profil risiko Bapak Ibu gitu ya. Lalu ada transaksi, sebelum transaksi harus ada dana di RDN dan lainnya gitu Bapak Ibu. Sebenarnya kita juga sudah bisa transaksi online itu melalui iTrade Fund gitu Bapak Ibu. Jadi ada seri pemerintah, entitas yang menerbitkan pemerintah yaitu seri FR, dan ada juga obligasi corporate gitu. Untuk saat ini ada corporate-nya itu yang ditawarkan yaitu INKP, Indah Kiat. Ada yang obligasi, ada juga yang sukuk gitu Bapak Ibu. Next. Nah, di sini perbandingan antara tren kenaikan yield obligasi korporasi dengan rating triple A dan rating double A gitu. Seiring dengan tren kenaikan pada yield obligasi pemerintah, jadi yield obligasi korporasi pun menyesuaikan kenaikan yieldnya gitu, Bapak Ibu. Jadi saat ini yield untuk saat ini itu sudah di level 7 persenan untuk obligasi korporasi, 7 sampai 8 persenan. Tergantung tenor sama tergantung entitas yang menawarkan. Gitu Bapak Ibu. Next. Oke, ini for contact saya Habibi dari divisi fixed income. Di sini ada yang mau bertanya nggak kira-kira Bapak Ibu terkait obligasi? Siapa tahu Bapak Ibu sebelumnya sebenarnya sudah punya gitu ya obligasi, khususnya obligasi pemerintah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, di obligasi ini enaknya gitu ya. Jadi positifnya itu di kala market eh, penuh dengan ketidakpastian saat ini, alang lebih enaknya itu obligasi kuponnya itu tetap. Jadi setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan itu Bapak Ibu eh, pasti akan mendapatkan tambahan eh, uang gitu ya, tambahan uang yang didapatkan dari pembayaran kupon obligasinya gitu, baik baik itu dari obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Dan enaknya lagi kalau misalkan Bapak Ibu mau menjual atau menjual obligasi itu kita tidak tergantung tenor. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menjual obligasinya itu bunga berjalan atau accrued interest itu pasti eh, dibayarkan gitu Bapak Ibu. Beda halnya dengan instrumen klasifikasi aset lain seperti deposito. Kalau deposito kan, kalau misalkan kita mencairkan deposito itu sebelum jatuh tempo, itu akan dipotong kan Bapak Ibu ya, akan dikenakan penalti, sebutannya break ya, di break itu sebelum jatuh tempo itu bunganya biasanya tidak dapat dan juga dikenakan penalti gitu ya. Dan deposito sendiri pajaknya itu yang dikenakan sekitar 20%. Sedangkan obligasi itu potongan pajaknya yaitu 10% gitu Bapak Ibu. Sedangkan kupon yang ditawarkan kalau misalkan deposito itu biasanya di kisaran 4% gitu ya Bapak Ibu ya, tergantung bank buku berapa gitu ya. Biasanya 4%, kalau di obligasi itu yang ditawarkan sekitar 6%, 7% gitu Bapak Ibu. Memang perbedaan lainnya yaitu untuk pembayarannya. Kalau pembayaran deposito deposito itu kan setiap bulan sekali ya. Nah, kalau misalkan di obligasi itu biasanya 6 bulan atau 3 bulan sekali, gitu Bapak Ibu. Tergantung eh, Bapak Ibu memilih produknya itu obligasi apa gitu.
Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat. Kira-kira yang masih penasaran terkait obligasi itu yang mau ditanyakan seperti apa, nanti Bu, bisa saya bantu jawab Bapak Ibu. Oke, di sini ada pertanyaan Mas Habibi, kalau misalkan mau lihat IPO obligasi dari CJS itu di mana ya? Biasanya itu saya ada blast by WA, nanti boleh boleh ini aja, Mbak Dinda boleh WA ke saya. Biasanya saya blast itu di WhatsApp maupun di email gitu Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini itu ada penawaran obligasi korporasi itu Lontar Papirus. Lontar Papirus itu salah satu grupnya APP Sinarmas. Jadi grup Pulp and Papernya Sinarmas gitu. Jadi ada Indah Kiat, ada Tekim, ada Lontar Papirus, dan ada juga Oki Pulp and Paper. Untuk saat ini yang berjalan ada Lontar Papirus gitu. Dengan kupon yang ditawarkan kisaran 9% per tahunnya Bapak Ibu. Minimal pembelian sebenarnya ada beberapa sih. Kalau misalkan untuk yang IPO obligasi ini bisa di level 50 sampai 100 juta gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi terkait obligasi? Kalau hmm, pertanyaan terkait agar web iTrade saat digunakan itu tidak keluar. Biasanya sih nggak keluar sendiri Bapak Ibu ya. Coba nanti saya akan eskalasi ke tim IT Bapak Ibu. Apakah ada maintenance kah atau bagaimana terkait iTrade Fund-nya ya. Berarti di sini ada kendala dari Pak Budi menggunakan web iTrade, tapi pada saat digunakan itu keluar sendiri gitu ya. Oke, coba saya nanti akan eskalasi ya Pak Budi ya ke tim terkait iTrade. Pada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya akhiri kelas pasti hari ini terkait obligasi. Nanti nextnya kita akan bertemu lagi Bapak Ibu terkait refreshment eh, untuk produk obligasi itu. Jadi mudah-mudahan saya harapkan terkait eh, materi yang saya sampaikan itu Bapak Ibu sudah cukup familiar terkait obligasi atau surat utang, baik itu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau korporasi. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini portonya hijau terus, cuan terus, dan sehat-sehat terus ya Bapak Ibu ya. Selamat siang Bapak Ibu.